Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Harunisa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu dasar keperawatan yang telah diajarkan oleh dosen saya, dan saya akan mereviewnya kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa. Yang kedua ada penyembuhan luka, yang ketiga ada farmakologi, dan yang keempat ada penyembuhan luka. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi asam basa. Asam basa dalam tubuh adalah keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Next, ada macam-macam gangguan keseimbangan asam basa, yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini berhubungan dengan peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma, akibatnya berkurangnya dari ventilasi. Contoh penyakitnya yaitu ada asma, bronkitis, dan gangguan otot-otot pernapasan. Yang kedua ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini perbandingan bikarbonat terhadap asam karbonat menjadi berkurang. Contohnya ada diabetes mellitus tak terkontrol, diare, dan gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya ada alkalosis respiratorik. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma dan meningkatnya pH atau hiperventilasi emosional, keracunan salisilat, dan gangguan pusat pernapasan. Selanjutnya ada alkalosis metabolik. Hal ini terjadi asam kuat keluar dari dalam tubuh. Contohnya itu muntah dan penderita jantung. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi asam basa dalam tubuh. Yang pertama ada pemberian asam melalui makanan, yang kedua ada penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga ada penambahan secara endogen yang tidak fisiologi, contohnya ada diabetes mellitus. Yang keempat ada pengeluaran asam basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima ada pengeluaran asam karbonat oleh paru. Yang keenam ada pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Selanjutnya ada gangguan asam basa. Yang pertama ada asidosis yang menyebabkan kadar kalium darah menjadi naik. Begitupun fungsi sel dan enzim tubuh bisa menjadi buruk. Yang kedua ada alkalosis yang bisa menurunkan kadar kalium di dalam darah. Selain itu, alkalosis juga mendorong kurva disosiasi oksigen ke kiri sehingga aktivitas hemoglobin O2 bertambah. Ini bisa menyebabkan pelepasan oksigen dari hemoglobin ke jaringan menjadi lebih sulit. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi penyembuhan luka. Yang pertama, apa sih itu luka? Luka adalah rusaknya integritas sel jaringan yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis luka, yaitu yang pertama ada luka superficial, yang kedua luka particle thickness, yang ketiga ada luka partial thickness stadium 1, yang keempat ada luka partial thickness stadium 2, yang kelima ada luka full thickness, yang keenam ada luka full thickness stadium 3, yang ketujuh ada luka full thickness atau stadium 4. Next ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, yaitu yang pertama ada umur. Kenapa umur menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi luka? Karena pasien dewasa dan anak-anak akan lebih mudah untuk sembuh lukanya dibanding pasien yang telah usia lanjut. Hal ini terkait perubahan-perubahan yang telah terjadi pada orang tua, seperti pada vaskuler atau terjadinya aterosklerosis dan atrofi kapiler, yang akan mengganggu kelancaran aliran darah menuju daerah luka. Nah, yang kedua di sini ada nutrisi. Karena pasien sangat membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesembuhan lukanya, seperti protein, vitamin C, dan vitamin A, serta mineral. Bila nutrisi tersebut tidak terpenuhi, maka proliferasi dan pembentukan epitelisel sel baru akan terhambat. Selanjutnya ada medikasi atau obat-obatan yang dikonsumsi pasien akan memperlambat proses penyembuhan luka. Sebagai contoh obat golongannya itu ada steroid, aspirin, heparin, dan anti kanker.
Next, ada sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau imunitas pasien yang lemah akan sangat berpengaruh terhadap kondisi luka. Reaksi fagositosis dan sistem kolagen akan terganggu seperti terlihat pada pasien yang menderita HIV atau AIDS. Dan next ada penyakit seperti DM atau diabetes mellitus, gagal ginjal, penyakit yang berhubungan dengan imunitas, dan adanya penyakit infeksi yang dialami pasien, maka akan mengganggu proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir ada gaya hidup. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dapat menurunkan jumlah hemoglobin yang berguna untuk mengangkut oksigen yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan luka. Merokok juga menyebabkan aliran darah tidak lancar karena terjadi peningkatan agregat platelet dalam sistem sirkulasi darah. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu proses penyembuhan luka. Nah, proses penyembuhan luka ini ditandai dengan adanya proses pemecahan atau katabolik sel-sel yang mati dan proses pembentukan atau anabolik sel baru. Pada dasarnya, proses anabolik ini telah dimulai sesaat setelah terjadinya perlukaan. Next, kita ke proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini dibagi menjadi 3, yaitu ada fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Yang pertama itu ada fase inflamasi. Terdapat respon vaskuler dan seluler yang bertujuan menghentikan perdarahan dan membersihkan area pada luka. Yang kedua ada fase proliferasi. Fase proliferasi ini untuk memperbaiki dan menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel atau jaringan dan pembuluh darah baru. Fase ini dapat gagal diakibatkan penyakit diabetes mellitus dan radiasi pengobatan. Yang ketiga ada fase maturasi. Fase maturasi ini dimulai pada minggu ketiga, warna kemerahan dan jaringan mulai berkurang. Lalu dikatakan sembuh jika kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan kulit mampu melakukan aktivitas normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi farmakologi. Farmakologi itu apa sih? Nah, farmakologi itu adalah yang berhubungan dengan obat-obatan. Sekarang kita masuk ke materi farmakologi dasar, yaitu apa sih itu obat? Nah, apa sih itu obat? Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi dan psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat dapat menjadi racun jika takaran atau dosis tidak sesuai. Namun, dalam takaran atau dosis yang tepat, obat dapat mencegah dan mengobati penyakit. Nah, di sini ada rute pemberian obat, itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada oral atau melalui mulut. Oral ini adalah rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai karena sangat ekonomis dan juga paling nyaman dan aman. Obat dapat juga diabsorpsi melalui rongga mulut, sublingual atau bukal seperti tablet ISDN. Selanjutnya ada intravena atau melalui pembuluh darah. Lalu ada intramuskular melalui otot, dan ada subcutan di bawah kulit, dan sublingual di bawah lidah atau bukal antara gusi dan pipi. Nah, selanjutnya ada inhalasi atau dihirup melalui mulut, dan nebulasi dihirup melalui hidung. Ada juga transdermal melalui kulit, dan ada otik melalui telinga, dan ada okular melalui mata, dan nasal melalui hidung. Selanjutnya di sini ada regulasi obat, yaitu ada obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas, dan obat tradisional. Nah, selanjutnya ada prinsip pemberian obat kepada pasien. Yang pertama itu ada benar pasien. Hal ini dapat dipastikan dengan memeriksa identitas klien. Contohnya itu seperti menanyakan apakah benar ini dengan ibu siapa atau dengan bapak siapa, dan kita bisa melihat di gelang nama pasien atau di papan tempat tidur dekat pasien. Dan jika pasien merespon dan mengangguk, berarti tandanya itu benar dengan bapak yang ditunjukkan untuk memberikan obat tersebut. Selanjutnya itu ada benar obat.
Hal ini dilakukan sebelum memberikan obat kepada pasien. Label obat harus dibaca dengan teliti. Selanjutnya ada benar dosis. Sebelum memberikan obat, kita harus memeriksakan dosisnya dan juga harus memastikan perhitungan dosis obat secara benar, dan jika ragu bisa dikonsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada benar rute. Faktor yang menentukan rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. Next ada benar dokumentasi. Next ada benar waktu. Waktu yang benar adalah saat dimana obat yang diresepkan harus diberikan. Contohnya, obat yang diberikan dokter 2 kali sehari, obat harus diminum selama 12 jam sekali, sehingga kadar obat dalam plasma dapat dipertahankan, dan obat juga harus diminum sesuai dengan petunjuk sebelumnya, atau sesudah makan atau bersamaan makan. Yang terakhir ada benar dokumentasi. Sebagai informasi yang tertulis, dokumentasi keperawatan merupakan suatu metode mengkomunikasikan suatu informasi yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan kesehatan termasuk pemberian obat-obatan. Nah, di sini kita lanjut ke farmakokinetik. Farmakokinetik itu adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Dan di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada proses absorpsi, yaitu pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh. Absorpsi obat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu aliran darah, rasa nyeri, stres, kelaparan, makanan, dan pH. Selanjutnya ada distribusi. Proses di mana obat menjadi berada di dalam cairan tubuh dan jaringan di dalam tubuh. Distribusi obat dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas terhadap jaringan, dan efek pengikat dengan protein. Selanjutnya ada metabolisme dan biotransformasi. Kebanyakan obat ditransformasikan oleh enzim-enzim hati menjadi zat yang larut dalam air untuk diekskresikan dalam tubuh. Ekresi dan eliminasi. Rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal, ke rute lainnya melalui empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Selanjutnya kita masuk ke obat antiinflamasi dan antiinfeksi. Nah, di sini yang pertama ada obat antiinflamasi, tapi di sini saya akan menjelaskan apa itu inflamasi terlebih dahulu. Inflamasi adalah respon terhadap cedera jaringan atau infeksi. Ketika inflamasi berlangsung, terjadi reaksi vaskuler di mana cairan dan elemen-elemen darah, leukosit, dan mediator kimia berkumpul pada tempat cedera atau infeksi. Proses inflamasi merupakan suatu mekanisme perlindungan di mana tubuh berusaha untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya pada tempat cedera dan untuk mempersiapkan perbaikan jaringan. Nah, contoh obat antiinflamasi adalah mempunyai efek analgesik. Yang pertama itu ada aslafenamat, ada salisilat aspirin, ada asam propionat ibuprofen. Selanjutnya ada pirazolon fenibulatazon. Next ke obat antiinfeksi. Ada antibiotik. Nah, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroba lain. Contohnya adalah penisilin, amoksisilin, dan ampicillin. Lanjut kita ke obat tuberkulostatika, atau biasa disebut dengan obat anti-TB, yang dibagi menjadi dua, yaitu ada obat pilihan pertama atau first line yang terdiri dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin, dan second line terdiri atas para aminosalisilat asid. Selanjutnya kita masuk ke obat antifungi atau antimikotika. Yang pertama ada antifungi atau obat anti jamur yang digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Contohnya ada fluconazole, miconazole, amphotericin B, dan ketoconazole. Nah, next ke antivirus.
Virus dapat menginfeksi inangnya dan menyebabkan sebagai akibat bagi inangnya, namun juga ada yang dapat ditangani oleh sel imun di dalam tubuh, sehingga akibat yang dihasilkan tidak terlalu besar. Penyakit yang diakibatkan oleh virus adalah influenza, polio, campak, cacar, herpes, hepatitis, flu burung, dan HIV/AIDS. Untuk virus herpes itu obatnya ada acyclovir dan ganciclovir. Yang untuk influenza ada ribavirin, amantadin, dan rimantidin. Terus ada obat untuk sistem pencernaan. Next ada obat untuk sistem pencernaan, yaitu ada obat anti diare, loperamid, antiemetik, dan laksatif. Dan kalau obat untuk mual dan muntah itu ada hidroksizin, obat anti tukak ada ranitidin, antasida, dan omeprazol. Obat-obat gangguan sistem perkemihan terdiri dari antiseptik saluran kemih. Contohnya itu ada metanamin, nitrofurantion, trimetoprim, dan yang kedua ada analgesi saluran kemih, yaitu ada penazopirin. Yang ketiga ada itu ada flavoxat. Terus yang selanjutnya ada obat untuk gangguan jantung, yaitu ada glikosida jantung, antiangina, anti-aritmia yang merupakan obat-obatan yang mengatur kontraksi jantung, frekuensi irama jantung. Penggolongan efek samping dan bahaya pemberian obat itu ada obat pada saluran pernapasan, yaitu ada antihistamin dan dekongestan. Next, obat yang bekerja pada sistem pencerapan, yaitu ada obat perangsang sistem saraf pusat, yaitu ada amfetamin, metilfenidat, doxapram. Obat-obat penekan sistem saraf pusat itu ada obat anestetik digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam bermacam-macam tindakan operasi. Anestetik lokal ada bufikain, etilklorida, lidocaine, dan procaine. Terus yang anestetik umum itu ada ether dan trichloretiken, haloten, dan metos. Terima kasih sudah menonton video saya. Sebelumnya, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.